Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri bernama Ulfina, Putra Rizky Aulia, Randi Akhtiar, Nada Afra Nabila, Nur Sainah, Amelia Febriani, Mita Rahma Salsabila ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul bakteri. Baik, pada slide ini akan dijelaskan oleh Putra Rizky Aulia. Baik, terima kasih moderator. Pertama, kita akan menjelaskan sejarah penemuan bakteri. Pada abad ke-17 ditemukan salah satu musuh terbesar tubuh manusia, yaitu bakteri. Penemuan ini pada akhirnya membuat orang sadar bahwa paparan terhadap mikroorganisme tertentu dapat menyebabkan penyakit. Salah satunya adalah bakteri. Hal ini menyebabkan organisme ini sangat sulit dideteksi, terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Istilah bakteri dikenal di kemudian hari oleh Ehrenberg pada tahun 1828. Diambil dari kata Yunani ya bakterion yang memiliki faedah batang-batang kecil. Ilmu tentang bakteri mengembang setelah serangkaian percobaan yang dilaksanakan oleh Louis Pasteur yang melahirkan cabang ilmu mikrobiologi. Bakteriologi adalah cabang mikrobiologi yang mempelajari biologi bakteri. Ya, setelah itu kita akan mengenal tokoh-tokoh penting yang penemu bakteri tersebut. Yang pertama, Robert Hooke, seorang pakar matematika dan sejarawan warga negara Inggris, menulis sebuah buku yang berjudul Micrographia pada tahun 1665 yang berisi hasil pengamatan yang dilaksanakan dengan menggunakan mikroskop sederhana. Akan tetapi, Robert Hooke masih belum dapat menemukan struktur bakteri tersebut karena mikroskop yang digunakan itu masih sangat jadul. Yang selanjutnya Anthony van Leeuwenhoek dari tahun 1632 sampai 1723. Ia membuat mikroskop rancangannya sendiri dengan sangat baik untuk mengamati makhluk mikroskopik ini pada berbagai media alami pada tahun 1684. Anthony van Leeuwenhoek berhasil menemukan bakteri untuk pertama kalinya di dunia pada tahun 1676. Hasil temuannya dikirim ke Royal Society of London yang kemudian dipublikasi pada tahun 1684. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Putra Rizky Aulia. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada Afra Nabila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya Ferdinand Koch, 1828 sampai dengan 1868, seorang botani berkebangsaan Breslau, sekarang di Polandia. Hasil penemuannya banyak, berkisar tentang bakteri yang resisten terhadap panas. Ferdinand Koch juga berhasil menjelaskan siklus hidup bakteri Bacillus yang sekaligus menjelaskan mengapa bakteri ini bersifat tahan panas. Selanjutnya, ia juga membuat dasar klarifikasi bakteri sederhana dan mengembangkan beberapa metode untuk mencegah kontaminasi pada kultur bakteri seperti penggunaan kapas sebagai penutup pada labu takar, Erlenmeyer, dan tabung reaksi. Next. Selanjutnya ada Robert Koch, merupakan orang pertama yang berhasil mendapat isolat murni Mycobacterium penyakit tuberkulosis.
Robert Koch secara luas dikenal karena karyanya dengan abstrak menemukan agen penyebab penyakit fatal menjadi Bacillus anthracis. Koch menemukan spora formasi bakteri antraks yang bisa tetap aktif dalam kondisi tertentu. Namun di bawah kondisi yang optimal, ia menemukan bahwa spora yang diaktifkan dan penyebab penyakit. Next. Selanjutnya ada morfologi bakteri. Morfologi bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bakteri melihat bentuk macam-macam, memiliki bentuk bermacam-macam, yaitu bulat, batang, dan spiral. Bakteri terbentuk bulat dikenal sebagai hasil kata basil berasal dari bakterius yang berarti batang. Dari gambar ini kita bisa melihat bentuk-bentuk bakteri. Next. 1. Basil bacillus berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya 1. Diplobacillus bergandengan 2-2 dan streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut kokobacillus. Contoh Bacillus anthracis. Bentuk bakteri basil ada 3, monobacillus, typhobacillus, streptobacillus. Next. 2. Coccus berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus tunggal, Diplococcus bergandengan dengan 2-2, Tetracoccus bergandengan 4 dan berbentuk unjur sangkar. Sarcina bergerombol membentuk kubus. Streptococcus bergerombolan dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Contohnya Staphylococcus aureus. Bentuk bakteri kokus ada 6, yaitu Monococcus, Tetracoccus, Diplococcus, Sarcina, Streptococcus, Staphylococcus. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nanda Afra Nabila. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita Rahma Salsabila. Baik, selanjutnya ada spiral atau disebut dengan spirillum. Spirillum ini adalah bakteri yang berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran dan nampak seperti spiral. Bakteri ini juga terdiri dari beberapa variasi. Ada yang berbentuk koma atau disebut dengan subrio, ada yang berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran disebut dengan spiral, dan ada yang bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel atau disebut dengan spirocetat. Contohnya adalah Treponema pallidum. Next. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri ini membahas tentang pengelompokan bakteri. Pengelompokan bakteri dibedakan berdasarkan karakteristik dinding sel yang dikenalkan pertama kali oleh bakteriologi asal Denmark, yaitu Hans Christian Gram, melalui pewarnaan Gram. Next. Selanjutnya ada Staphylococcus. Staphylococcus adalah bakteri yang terdapat pada kulit manusia, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Hampir 40-50% pada manusia. Bakteri ini bersifat patogenik karena mempunyai enzim ekstraseluler, toksin, serta sifat invasif strain tersebut. Staphylococcus umumnya ditemukan pada kulit dan hidung manusia. Next. Selanjutnya ada Streptococcus, yaitu salah satu genus pada bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif. Ia berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang, atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut, usus manusia, dan hewan. Next. Selanjutnya ada Enterococcus faecalis atau disingkat sebagai
E. faecalis merupakan bakteri gram positif yang terbentuk sendiri-sendiri, berpasangan atau berantai dengan berbagai panjang. E. faecalis ini mampu bertahan dalam kondisi yang ekstrim. E. faecalis juga bisa ditularkan melalui konsumsi makanan yang telah terkontaminasi, sehingga dapat menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan, terutama pada mulut dan gigi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mita Rahma Salsabila. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Febriani. Baik, saya akan mempresentasikan tentang Clostridium botulinum. Clostridium botulinum adalah bakteri anaerobik yang menyebabkan botulisme. Ini organisme gram positif berbentuk batang, motil, dan memiliki spora yang sangat tahan terhadap sejumlah tekanan lingkungan, seperti panas, asam tinggi, dan dapat menjadi aktif dalam asam rendah. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh Emil van Ermengem dan umumnya dapat ditemukan di tanah. Racun yang dihasilkan oleh bakteri ini dikenal sebagai salah satu racun paling kuat. Racun ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan otot. Next. Selanjutnya, yang pertama itu ada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Contohnya bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, dan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri gram negatif mempunyai sistem membran yang ganda dengan membran plasma bakteri dilindungi membran luar permeabel. Bakteri gram negatif juga memiliki dinding sel peptidoglikan di antara membran luar dan membran dalam. Banyak spesies bakteri gram negatif yang bersifat patogen. Mereka berbahaya bagi organisme inang. Sifat patogen ini umumnya berkaitan dengan komponen tertentu pada dinding sel gram negatif, terutama lapisan lipopolisakarida. Next. Yang kedua itu ada bakteri gram positif. Bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya bakteri ungu, Enterobacteria, Vibrio, dan lainnya. Bakteri gram positif mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai sitoplasma lipid membran, lapisan peptidoglikan yang tebal. Beberapa spesies memiliki kapsul polisakarida, tidak memiliki kepekaan dengan streptomycin, dan komposisi nutrisi yang dibutuhkan lebih rum. Next. Yang ketiga itu ada bakteri tidak berdinding sel. Bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Bakteri Mycoplasma tidak terpengaruh oleh kebanyakan antibiotik biasa seperti penisilin atau antibiotik beta-laktam lain yang umumnya menyerang sintesis dinding sel. Bakteri tidak berdinding sel ini hidup di tanah dan saluran air. Ada juga beberapa bersifat parasit pada tumbuhan atau hewan. Dan beberapa spesies hidup di saluran mukus manusia, tetapi tidak menyebabkan penyakit. Next. Selanjutnya itu ada bakteri Cyanobacteria. Kebutuhan energi didapat dari proses fotosintesis yang membutuhkan sinar matahari, layaknya tumbuhan. Contoh kelompok Cyanobacteria adalah alga biru dan hijau. Cyanobacteria tersebar dalam berbagai tempat, misalnya di perairan, tanah, batu-batuan, serta bongkahan batu. Cyanobacteria mengandung sejenis klorofil dan berbagai karotenoid, juga vicocyanin dan phycoerythrin. Cyanobacteria berperan penting dalam menambah materi organik ke dalam tanah. Bentuk tubuhnya ada multiseluler dan ada pula yang uniseluler.
struktur sel penyusun tubuh Cyanobacteria dengan ciri utamanya memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Sel Cyanobacteria terdiri atas bagian-bagian yaitu lapisan lendir, dinding sel, membran plasma, membran fotosintetik, mesosom, sitoplasma, ribosom, granula penyimpan, vakuola, gas, protein padat, dan nukleoplasma. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia Febriani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Randi Akhtiar. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan waktu untuk menjelaskan materi ini. Saya akan sambung beberapa macam bakteri ya. Kemudian ada bakteri yang keempat, bakteri autotrof. Bakteri autotrof ini adalah bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dari senyawa anorganik. Untuk dapat membuat makanannya, bakteri ini memerlukan menyusun makanan. Bakteri autotrof ini berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan trofen yang berarti makanan. Bakteri autotrof adalah bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dari senyawa anorganik. Ada dua jenis bakteri autotrof. Yang pertama bakteri fotoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi berasal dari cahaya matahari atau dengan proses fotosintesis. Yang kedua ada bakteri chemoautotrof, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya dengan menggunakan energi kimia. Energi kimia yang berasal dari reaksi oksidasi senyawa organik seperti amonia, PCO3, nitrit, dan belerang. Next. Yang kelima ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang mendapatkan makanan yang berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Bakteri heterotrof ini berasal dari kata hetero yang berarti yang lain dan trofe yang berarti makanan. Ada tiga jenis bakteri heterotrof. Yang pertama ada bakteri saprof atau bakteri pengurai. Bakteri ini adalah bakteri yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Bakteri saprof yaitu organisasi pengurai bangkai, tumbuhan yang sudah mati dan sampah bakteri dan sampah. Bakteri saprot ada yang sifatnya menguntungkan dan ada juga yang merugikan manusia. Yang kedua ada bakteri parasit. Bakteri ini merupakan bakteri yang mendapatkan makanan dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya. Bakteri parasit umumnya bersifat patogen, menimbulkan penyakit bagi tubuh inangnya. Beberapa dari bakteri patogen ialah bersifat oportunis, yang artinya bakteri yang hidup di dalam tubuh inang dan dapat menyebabkan penyakit sistem pertahanan tubuh inang melemah akibat berbagai faktor. Yang ketiga ada bakteri yang bersimbiosis mutualisme. Bakteri ini adalah bakteri yang makanannya terdapat pada organisme lain yang juga memberikan keuntungan bagi organisme tersebut. Contohnya seperti bakteri yang bersimbiosis mutualisme yaitu bakteri Rhizobium leguminosarum yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan, dan bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia yang dapat dikatakan bersimbiosis mutualisme. Karena bakteri memperoleh makanan dari sisa pencernaan, sedangkan dari manusia memiliki keuntungan dari fungsi bakteri yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Next. Ada beberapa struktur bakteri. Struktur bakteri itu dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar itu terdiri atas dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Struktur dalamnya sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Di sini saya menjelaskan dua struktur, yaitu struktur luar, dinding sel, dan kapsul. Dinding sel pada ebakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein, serupa dengan kapsul. Dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Berdasarkan lapisan dinding selnya, ahli bakteriologi asal Denmark Hans Christian Graf
mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal yang akan berwarna ungu jika diberi berwarna gram. Sementara itu, bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan berwarna merah atau merah muda jika diberi pewarna gram. Next, kapsulnya. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Contoh bakteri yang memiliki kapsul adalah Escherichia coli dan Streptococcus pneumonia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Randi Akhyar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Saina. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan struktur bakteri. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Secara umum, fungsi dinding sel bakteri adalah memberi bentuk sel, melindungi membran sitoplasma dari lingkungan luar, menjaga sel agar tidak pecah ketika ada perbedaan besar dalam tekanan osmotik antara sitoplasma dan lingkungan, membantu menambatkan organ pelengkap seperti pili dan flagella. Next. Yang ketiga ada membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semi-permeabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Yang keempat adalah pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagella, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Lanjut. Yang kelima ada flagella. Flagella yang juga disebut bulu cambuk terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk bentang, koma, atau fibrilo dan spiral. Flagella berfungsi menyediakan sarana penggerak bagi bakteri, tapi tidak semua bakteri memilikinya. Bagian tubuh bakteri ini akan berdenyut dengan gerakan seperti berbaling-baling untuk membantu bakteri dalam bergerak menuju nutrisi, menjauhi bahan kimia beracun, dan menuju cahaya atau sebagian bakteri. Yang keenam ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Lanjut. Yang ketujuh ada sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik atau protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Lanjut. Yang ke-8 ada nukleoid. Adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosoma bakteri. Nukleoid adalah area sitoplasma di mana DNA kromosom berada. Pada struktur sel bakteri ini bukan nukleus yang terikat dengan membran, melainkan hanya area sitoplasma di mana terdapat untayan DNA. Bakteri umumnya memiliki satu kromosom melingkar yang berfungsi untuk replikasi, tapi beberapa spesies bakteri tertentu dapat memiliki 2 atau lebih kromosom.
Yang kesembilan ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disebutkan pada bakteri. Plasmid jenis bakteri memiliki lingkaran materi genetik ekstra ya pada struktur tubuh bakterinya yang disebut plasmid. Seperti kromosom, plasmid terbuat dari potongan DNA melingkar, akan tetapi plasmid tidak terlibat dalam reproduksi. Plasmid bereplikasi secara independen dari kromosom. Meski tidak terlalu penting untuk kelangsungan hidupnya, bagian tubuh bakteri ini memberikan beberapa keuntungan selektif. Misalnya, plasmid mungkin mengandung gen yang membuat bakteri resisten terhadap antibiotik tertentu. Itulah struktur tubuh dan bakteri fungsinya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah menjelaskan setiap slide dengan baik. Jadi kesimpulan dari setiap materi kami ialah bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain bersama dengan domain Archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Bakteri dapat hidup di tanah, air, mata air panas yang asam, limbah radioaktif, hingga kerak bumi. Bakteri juga menjalin hubungan simbiosis dengan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar bakteri belum diketahui karakternya, dan hanya sekitar 27% filum bakteri yang memiliki spesies yang dapat ditumbuhkan di laboratorium. Studi tentang bakteri disebut bakteriologi, salah satu cabang mikrobiologi. Pada manusia dan sebagai besar hewan, bakteri paling banyak berada di saluran pencernaan. Kulit juga dihuni bakteri dalam jumlah besar. Mayoritas bakteri dalam tubuh tidak berbahaya karena tubuh dilindungi sistem imun. Di samping itu, banyak bakteri yang bermanfaat, terutama sebagai flora usus, namun beberapa spesies bakteri bersifat patogenik dan menyebabkan penyakit menular, antara lain kolera, sifilis, gonore, antraks, kusta, dan PACE. Penyakit bakterial mematikan yang paling banyak ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan. Tuberkulosis membunuh sekitar 2 juta orang per tahun, yang kebanyakan terjadi di Afrika. Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan juga digunakan dalam pertanian yang membuat resistansi antibiotik menjadi masalah yang terus berkembang. Di bidang perindustrian, bakteri berperan penting dalam pengolahan limbah dan penguraian tumpahan minyak, produksi keju dan yogurt melalui fermentasi, pemurnian emas, palladium, tembaga, dan logam lainnya pada sektor pertambangan, serta dalam bioteknologi seperti pembuatan antibiotik dan bahan kimia lainnya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.